World Economic Forum itu membagi ada 4 kategori tentang keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Pertama-tama itu berkaitan dengan kemampuan problem solving, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Kedua adalah kemampuan yang berkaitan dengan self management. Nah, disinilah EQ menjadi sangat penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana how we work with people, berinteraksi, berkomunikasi, itu keterampilan ketiga. Keterampilan keempat, of course, nggak jauh-jauh dari teknologi. Nah, yang pertama-tama yang kita mau bicarakan adalah analytical skill. Jadi kemampuan kita untuk menganalisa, melihat problem, dan bagaimana kita menyelesaikan problem itu. Nah, kemampuan analytical skill ini bukan cuma mengandalkan dirimu, tapi termasuk kemampuan Anda untuk memberdayakan resource sumber daya yang ada, termasuk menggunakan ChatGPT, bagaimana Oke. menggunakan AI dan Mhm. sebagainya, Gemini dan sebagainya untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. World Economic Forum sebenarnya menyarankan hal seperti ini sebenarnya perlu dilatihkan sejak masih kecil. Jadi ada 4 hal di dalam Oke. analytical skill ini. Pertama-tama adalah kemampuan kita untuk observant, kita mengamati. Yang kedua adalah kalau memang nggak paham, tanyalah. Yang ketiga adalah resourceful, artinya kemampuan kita untuk memberdayakan sumber daya yang kita bisa manfaatkan untuk memecahkan sebuah masalah, termasuk apalagi sekarang AI. Tapi jangan sampai gara-gara kemudian kita bergantung kepada AI, kemudian akhirnya kita jadi malas, terutama malas berpikir. Nah, yang keempat, of course, hasil dari semua analytical skill itu harus ada solusinya. Terutama ketika di tempat kerja, kita hadir, kita dibayar Oke. untuk kasih solusi, Iya. bukan kasih masalah. Real Nah, deals poin apa yang tuh? kedua, resilience, flexibility, agility. Jadi Oke. kemampuan kita untuk bisa fleksibel dan agile. Agile itu kan gesit. Ketika ada masalah justru yang menjadi challenge dia untuk menjadi lebih baik. Jadi kita mengatakan di masa yang akan datang, salah satu keterampilan penting adalah hidup kasih kita apa Mhm. dan bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang hidup berikan kepada kita. Poin ketiga adalah leadership and social influence. Bukan mimpin orang, tapi pertama-tama is how you lead yourself. Jadi bagaimana kita menginfluence orang. Ya. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan kreativitas. World Economic Forum sebenarnya menyebut creativity, Oke. originality, dan inisiatif. Jadi menciptakan hal-hal yang baru dari kreativitas kita dan membuat inisiatif. Jadi punya Yes. ide-ide. Poin kelima, keterampilan yang disebutkan di sini adalah motivation and self-awareness. Kamu sendiri harus bisa menjadi motivator buat dirimu sendiri. Termasuk seberapa kita sadar, seberapa kita penting tentang diri kita. Jadi tahu SWOT-nya kita, strength aku di mana sih, weakness aku di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya aku di mana. Jadi dengan demikian, kita bisa tahu saya harus mengoptimalkan diri saya di mana. Nah, Patut keenam patut. itu berkaitan sama teknologi. Inilah yang kita sebut dengan digital literacy. Tahu, sadar, paham. Bukan cuma tahu bagaimana menggunakan, tapi bagaimana kita memanfaatkan ini. Jadi akhirnya dengan teknologi membuat kita makin produktif, bukannya makin nggak produktif. Poin ketujuh itu bicara mengenai empathy and active listening. Ini menjadi sesuatu yang makin langka dan makin mahal karena orang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, latihan yang menarik yaitu apa, teknik yang namanya RAS. Ya. RAS. Jadi pertama-tama yang kita latih adalah respect perasaan orang. Yang kedua adalah acknowledge. Itu dalam arti berusaha untuk memahami apa permasalahan dia. Dan yang ketiga adalah solution. Bukan berarti kita memaksakan, tapi kemudian kita mengatakan begini. Dari sudut pertimbangan saya loh ya, menurut saya akan melakukan seperti ini. Tapi aku nggak tahu ini cocok atau enggak. Poin ke-8, curiosity. Jadi terus meneruslah penasaran, terus meneruslah mau belajar. Jadi nggak nunggu lagi disuapin. Jangan merasa diri kita udah penuh, jangan merasa diri kita udah pintar. Ilmu itu terus menerus berubah. Nomor 9 adalah talent management. Jadi terkait dengan bagaimana kita menemukan, menumbuhkan, mempersiapkan supaya tetap relevan untuk masa yang akan datang. Berarti aku sendiri mengembangkan skill keterampilan aku. Satu adalah technical skill kita, yang kedua adalah soft skill. Kemudian learning skill. Keterampilan nomor 10 Ya. adalah service orientation. Karena di masa yang akan datang harga sama, barang sama, gampang Anda untuk search di internet. Tapi kadang-kadang yang membuat kita tetap unggul adalah karena kita ada servisnya. Dan itu yang seringkali orang mengatakan, ya deh nggak apa-apa deh, bayarnya lebih mahal. Tapi aku dapat servis dari tempat ini. Saya selalu menggunakan koin untuk menggambarkan. Saya bilang, di satu sisi dari koin ini kita bicara mengenai solusi. Tapi jangan lupa di baliknya adalah emosi. Perasaan yang kita ciptakan. Rasanya orang yang berinteraksi dengan kita. Inilah bagian dari servis kita.